Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamalia. Kebetulan sekarang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Sebelum ke materi lebih lanjut, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi nikmat, masih diberi sehat, masih diberi waktu untuk melaksanakan program MPLS di SMK Negeri 1 Japara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita semua tergolong menjadi umatnya yang besok di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan profil kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang ada di SMK Negeri 1 Japara ini. Sebelum kita melihat profil kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, sedikit Ibu sampaikan bahwa ketika kalian sudah memutuskan untuk masuk menjadi siswa atau peserta didik SMK Negeri 1 Japara, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Perbedaan antara SMA dengan SMK. Perbedaannya yaitu diantaranya satu, bahwa di SMK itu ada beberapa hal yang tidak dipelajari di SMA. Yang pertama mungkin bahwa di SMK kita nanti akan belajar persentasenya 30% teori, 70% praktek atau keterampilan. Yang kedua, ada pembelajaran yang tidak dilakukan oleh siswa SMA tapi dilakukan oleh siswa SMK. Di antaranya adalah pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha atau di dunia industri yang menjadi mitra masing-masing kompetensi keahlian. Mungkin itu sekilas ya. Kemudian berikutnya mari kita buka visi dan misi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Visinya yaitu berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wujudkan lulusan akuntansi SMK Negeri 1 Japara yang unggul, mandiri, profesional dan kompetitif. Kemudian misi untuk merealisasikan visi itu, yang pertama membentuk siswa yang memiliki karakter industri yang bermoral, ya, disiplin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentuk siswa yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja untuk menjadi sumber daya manusia yang mandiri dan profesional. Kemudian meningkatkan kerjasama dalam akses kejuruan yang berkualitas, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kemudian mengikutsertakan siswa dalam berbagai kegiatan dan lomba. Untuk melengkapi visi dan misi tersebut, maka akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Japara mempunyai moto disiplin dalam sikap, akuntabel dalam bekerja. Oke, siap ya bergabung di akuntansi keuangan lembaga SMK Negeri 1 Japara. Kemudian berikutnya, untuk lebih kenal kalian dengan Dewan Guru ataupun yang ada di kompetensi keahlian akuntansi, kita lihat struktur organisasi kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, di situ ada ketua kompetensi keahlian, saya sendiri, kemudian sekretaris. Nanti di awal pembelajaran kalian akan ketemu dengan namanya Ibu Virga Darasandika, ya. Kemudian akan bertemu juga dengan bendahara di kompetensi keahlian akuntansi, yaitu Bapak Asep Nugrah Irawan. Sudah kelihatan fotonya ya, nanti ketemunya mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan sehingga tidak hanya pembelajaran dalam daring tapi juga kita bisa bertatap muka. Kemudian bagian litbang jurusan, ya, penelitian dan pengembangan di akuntansi, Ibu Marlina. Kemudian bagian UP, nah mungkin ini juga yang ada di SMK, yaitu unit produksi di kompetensi keahlian dipegang oleh Ibu Yeti Nurhayati. Kemudian dalam proses pembelajaran kita nanti akan dibantu sama Bapak Kurnawan.
Itu mungkin secara struktur organisasi di kompetensi keahlian akuntansi. Nah, sekarang kita akan melihat peta pencapaian kompetensi. Apa itu peta pencapaian kompetensi? Di dalamnya akan kalian lihat bahwa apa sih yang dipelajari di kompetensi keahlian akuntansi ini selama 3 tahun ke depan. Barangkali untuk kalian yang sekarang sudah masuk kelas 10 akan belajar satu di luar mata pelajaran yang memang sebelumnya kalian sudah pelajari ya. Kalau di SMK dalam struktur kurikulumnya ada yang namanya muatan nasional. Itu di dalamnya ada mata pelajaran PPAI, kewarganegaraan, bahasa Indonesia yang seperti itu yang biasa kalian pelajari. Kemudian juga ada muatan wilayah. Ya, di situ nanti muatan wilayah salah satu diantaranya adalah mata pelajaran bahasa asing yang tidak atau mungkin yang belum dipelajari oleh kalian pada saat kalian di SMP atau di MTS, yaitu ada bahasa asing yaitu bahasa Jepang. Mudah-mudahan bisa kalian kembangkan dan akan bermanfaat untuk nanti setelah lulus dari SMK. Kemudian untuk di kompetensi keahlian sendiri di kelas 10 itu ada namanya dasar bidang keahlian. Nah, ini mungkin karena memang akuntansi dan keuangan lembaga ini merupakan ruang lingkup bisnis dan manajemen. Untuk lingkup bisnis dan manajemen ini sama untuk C1 atau dasar bidang keahlian. Kemudian yang kedua, dasar program keahlian. Nah, ini sudah masuk ke dalam lebih menyempit atau lebih khususon untuk mata pelajaran di akuntansi sendiri, yaitu ada etika profesi. Nanti di situ kalian akan belajar apa sih profesi akuntansi itu, kemudian ada spreadsheet, kemudian ada akuntansi dasar, ada perbankan dasar. Nah, untuk di kelas 10 kalian akan belajar dasar-dasar yang nanti akan mendasari tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian kelas 11 tahun kedua di SMK di akuntansi dan keuangan lembaga ada dasar bidang keahlian. Di situ nanti akan lebih spesifik belajarnya. Ada pengantar ekonomi bisnis, ada pengantar administrasi perkantoran, pengantar akuntansi keuangan. Kemudian ada di situ nanti akan belajar akuntansi perusahaan jasa, dagang, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak ya. Karena cakupan yang ada di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, inti yang menjadi intinya adalah satu, praktik akuntansi manual dan praktik komputer akuntansi. Baik itu di perusahaan jasa, di perusahaan dagang, atau di perusahaan manufaktur. Termasuk di dalamnya kita nanti akan belajar tentang akuntansi yang ada di lembaga keuangan dan lembaga pemerintah. Pokoknya sip, kita akan belajar tentang keuangan. Kemudian di kelas 12 itu kita akan lebih memperdalam lagi apa sih, kita akan lebih mengupas di perusahaan manufaktur ya, termasuk di dalamnya memperdalam materi pajak, juga materi komputer akuntansi yang ada kaitannya dengan perusahaan manufaktur. Tuh ya, jadi nanti hal-hal yang ada kaitannya dengan materi yang akan kalian pelajari selama 3 tahun ke depan dilihat dalam peta pencapaian kompetensi. Nah, sekarang fasilitas apa yang ada di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga? Berbicara fasilitas, karena memang target di SMK adalah menguasai secara terampil dari persentase materi 70 praktek, 30% teori, maka jelas fasilitas yang ada di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, satu lab komputer akuntansi. Di situ nanti kalian akan belajar komputer yang ada kaitannya dengan keuangan, ya, baik itu dalam penyusunan laporan keuangan atau program-program yang ada kaitannya dengan paket program pengolahan angka secara komputerisasi. Kemudian yang kedua, ya sekalipun era sekarang itu sudah zaman era digital, sudah zaman era komputerisasi, tetapi di kurikulum kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga tetap kita mempelajari akuntansi secara manual. Artinya kenapa masih dibutuhkan? Karena praktek akuntansi secara manual itu untuk membackup
apa yang ada di dalam komputer akuntansi. Nah, selanjutnya ya, karena di SMK itu ada pembelajaran yang dilakukan dengan lembaga dunia usaha, bisa itu dengan perusahaan atau lembaga keuangan atau instansi pemerintah, maka kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Japara mempunyai mitra-mitra usaha yang menjadi pendamping dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Japara. Yang pertama ada Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Yang kedua ada Bank Wuri Saudara. Yang ketiga ada Matahari Department Store Grage, juga ada Matahari Department Store di Cirebon Superblok. Kemudian ada KPP atau Kantor Pajak Pratama. Kemudian Jogja Department Store, ada Kantor Pos, ada Fajar Toserba, dan ada lembaga-lembaga pemerintah, diantaranya adalah BPKAD Kabupaten Kuningan, ada Dinas Pendapatan Daerah, dan masih banyak lagi. Dimana nanti kalian di situ akan belajar selama kurang lebih 6 bulan untuk program pembelajaran dengan dunia usaha. Berikutnya adalah kita akan melihat foto kegiatan selama prakerin atau praktek kerja industri, atau ada yang bilang juga BPKAD. Seru pokoknya deh kalau kita sudah belajar di dunia industri atau di dunia usaha atau di lembaga pemerintah. Kenapa? Karena kita akan tahu, oh iya ternyata setelah keluar dari SMK kita sudah mengenal dunia kerja. Beda dengan di SMA ya. Kita bisa bekerja atau kita bisa belajar di dunia usaha atau di lembaga karena kita masuk SMK. Kalau kita masuk SMA, kita tidak bisa pembelajaran mengikuti pembelajaran yang ada di lembaga pemerintah atau dunia industri, dunia usaha. Nah, sekarang logo jurusan. Logo jurusan menggambarkan bahwa bagaimana sih eksistensi akuntansi dan keuangan lembaga. Silahkan kalian bisa lihat logonya seperti itu ya. Dari situ kita akan bisa melihat bahwa ya logo akuntansi yang muncul mungkin ini menggambarkan sebuah buku yang sedang terbuka. Artinya bahwa buku adalah sebagai sumber ilmu ya, jendela ilmu. Jadi semua ilmu itu adanya di buku. Silakan rajin-rajinlah membaca apapun itu bukunya. Mudah-mudahan, apalagi sekarang kita sudah masuk ke SMK ya, khususnya kompetensi keahlian akuntansi. Sering-seringlah membaca buku yang ada kaitannya dengan keuangan, yang itu akan menambah referensi kalian tentang keuangan. Kemudian di situ ada kalau kita lihat sepintas itu adalah sebuah dokumen di mana di akuntansi dan keuangan lembaga itu kita belajar mempelajari dokumen, mengarsipkan dokumen, melaporkan sebuah dokumen gitu ya. Di akhir nanti seorang akuntansi ya atau teknisi akuntansi itu akan membuat sebuah laporan keuangan yang menjadi dokumen yang menjadi nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk berbagai macam pihak. Ya, ini galeri foto kegiatan bisa kalian lihat. Di SMK itu ada namanya kunjungan industri yang Ibu perlihatkan ini adalah kunjungan industri ke KPPN Jakarta Timur ya. KPPN adalah merupakan bagian dari Kementerian Keuangan yang di situ ya ada kaitannya dengan keuangan, sehingga menjadi salah satu target akuntansi dan keuangan lembaga untuk dijadikan tempat untuk kunjungan dari sekolah. Nah, kemudian ini satu lagi ya, tahun kemarin alhamdulillah kita diundang sama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Di situ dapat kalian lihat bahwa salah satu dari alumni atau lulusan akuntansi keuangan lembaga SMK Negeri 1 Japara itu bisa bertemu dengan Bapak Wamenkeu, apa itu? Bapak Wakil Kementerian Keuangan. Di situ ada ketua BPK, di situ ada ketua IAI ya. Makanya silakan selamat bergabung, selamat datang di kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Japara. Mudah-mudahan melalui SMK Negeri 1 Japara khususnya kompetensi keahlian akuntansi, kita bisa bersama-sama mewujudkan visi dan misi kompetensi keahlian akuntansi.
Mungkin itu saja secara singkat yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan sampai nanti kita bisa bertatap muka, kita masih diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri masa pandemi ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.